Dia menginginkan semua aset saya dimasukkan ke dalam gugatan Gonogini. Sedangkan yang saya tahu di dalam rumah tangga sudah hampir sekitar 1,1 M kurang lebih nominalnya seperti itu yang sudah saya keluarkan untuk beliau. Anggaplah kalau itu adalah penghasilannya dia, berarti kalau dia nuntut penghasilan saya, penghasilan dia juga berarti termasuk ke dalam harta Gonogini. Nah, yang dia masukkan itu cuma satu, motor Harley-nya saja. Nah, untuk 2 motor yang lainnya kemana gitu. Ya, itu kan setelah kita berdiskusi karena sidangnya juga sudah berjalan sekitar dari sekitar 2 bulanan lah ya, udah mulai jalan 2 bulanan. Saya sampai nggak ngitung saking banyaknya jadwal sidangnya, dan memang pada awal-awal aku disuruh datang, tapi ketika memang saya tidak dibutuhkan saya nggak datang. Jadi semua updatean itu aku dapat dari kuasa hukum saya, dan kebetulan itu kan sidang udah berjalan sesuai dengan jadwalnya persidangan. Tadi itu dimulai untuk adanya pembuktian, kalau nggak salah itu saksi dari penggugat. Itu yang updatean yang saya tahu kemarin terakhir tuh seperti itu. Nah, terus ketika di perjalanan proses sidang ini diketemukan ada kejanggalan aja. Dia si penggugat kan Alif nuntut saya semua aset yang dia list sendiri itu, dari mulai rumah yang saya cicil itu dari awal, sampai mobil Civic, mobil yang saya pakai sekarang, sampai ada beberapa aset saya juga dia masukin, ada 6 aset semuanya, termasuk salah satunya adalah motor Harley yang dia pakai, motor Harley-nya itu kan. Nah, ke-6 aset ini dia yang ngelis sendiri kan, gitu. Dia menginginkan semua aset saya dimasukkan ke dalam gugatan Gonogini. Sedangkan yang saya tahu di dalam rumah tangga sudah hampir sekitar 1,1 M kurang lebih nominalnya seperti itu yang sudah saya keluarkan untuk beliau. Anggaplah kalau itu adalah penghasilannya dia, berarti kalau dia nuntut penghasilan saya, penghasilan dia juga berarti termasuk ke dalam harta Gonogini. Nah, yang dia masukkan itu cuma satu, motor Harley-nya saja. Nah, untuk 2 motor yang lainnya kemana gitu. Jadi kalau dia menuntut semua aset aku nih dari penghasilan aku, dia juga harus dong memasukkan semua asetnya dia dari penghasilannya dia, gitu kan. Nah, di sini setelah kami berdiskusi dengan kuasa hukum, kami mempertimbangkan lagi, terus mematangkan bukti-bukti segala macam gitu kan. Si penggugat masih kekeh, dia bisa mendapatkan haknya yang 50% dari semua aset yang saya miliki dari hasil tabungan pribadi saya gitu kan. Dari situ itu membuat saya geram. Saya pikir di sepanjang persidangan tuh dia mulai ya dilembutin hatinya sama Allah gitu kan, atau enggak diberi kesadaran dianya untuk ya walaupun undang-undang walaupun dia berpegang pada undang-undang dia dapat 50%, tapi hati nurani misalnya gini, wah selama pernikahan nih Alif belum sempet nih ngasih apa-apa buat Janet, ya minimal lah aku nggak usah minta deh gitu, dari apapun yang mungkin menjadi haknya, misalnya kalau ketentuannya seperti itu ya di Indonesia gitu kan untuk hak Gonogininya. Kalau misalnya dia punya hati nurani, mungkin dia akan seperti itu. Udahlah, anggap aja itu ucapan terima kasih, saya tidak akan nuntut, walaupun mungkin dalam rumah tangga kan seperti itu nih. Makanya pelajaran banget untuk semua yang mau berumah tangga ataupun yang akan mengalami jenjang pernikahan gitu. Kalau misalnya kita masih pengen ada hal-hal yang nggak enak ke depannya, mending bikin surat perjanjian dulu, perjanjian pisah harta gitu. Ya karena ini jujur, ini nggak pernah terbesit sama sekali dalam benak aku akan bercerai dan aku akan dituntut Gonogini oleh suami sendiri. Itu benar-benar nggak nyangka. Makanya ini kenapa aku laporin, karena menurut saya nggak fair ya kalau dia nuntut semua aset saya dari tabungan saya, terus ketika saya tanya
aset-aset kamu mana? Dari penghasilan kamu. Dia cuma masukin satu aset doang. Itu yang bikin saya geram ya. Kok katanya dia menuntut hak, tapi apa yang menjadi hak saya malah saya nggak minta, tapi dia juga nggak ngasih, dia nggak masukin ke situ. Itu yang saya tuntutkan. Tapi di situ kan katanya laporannya atas penggelapan gitu teh, yang barang apa nih, motor itu? Ya itu, dia tidak memasukkan itu ke dalam aset Gonogini. Kalau misalnya dia merasa semua penghasilan saya adalah aset Gonogini, ya kan? Aset-aset saya ini dari penghasilan saya, berarti aset-aset dia yang dia beli juga kayak motor yang R1, yang Repsol, yang udah dia beli kan lumayan ya, itu harganya ratusan juta gitu. Ya berarti harus dimasukkan dong ya. Dan sekarang mana? Kok dia nggak masukin ke catatan itu, masukin ke harta Gonogini gitu loh. Jadi kemana barangnya gitu, mana sekarang gitu loh. Itu aja sih. Kalau pengen fair-fairan ya ayo gitu, tapi harus fair juga dong gitu loh ya. Jangan zolim deh gitu. Dari Gonogini kan katanya dia minta yang motor, padahal motor itu kan ada di tangan dia, bukan di tangan teteh. Itu gimana sih? Coba tanya dijelasin. Aku nggak habis pikir sama sekali ya sama Alif itu. Semenjak cerai saya jujur saja ya, orang tua mungkin namanya orang tua siapa sih yang nggak pengen anaknya dikasih tempat tinggal, dikasih minimal warisan lah kasarnya, walaupun dia masih ada gitu kasarnya. Udahlah nih kita gagal berumah tangga dan itu pun gara-gara adalah nggak usah dibahas ya. Saya udah ikhlas, keluarga saya udah ikhlas loh. Saya juga kerugian, maksudnya kalau mau main rugi-rugian, saya udah berjuang 9 tahun nih, berkorban, gak punya anak. Saya juga sama gitu, apalagi orang tua saya ya. Saya perempuan gitu kasarnya. Kalau lelaki mah masih panjang langkah, tapi kalau perempuan kan untuk proses hamil, melahirkan itu butuh sangat waktu gitu. Kita tuh sangat dirugikan, tapi aku dan keluarga berusaha banget mencoba ikhlas gitu menerima perceraian kemarin, walaupun itu sendiri aku sendiri yang menggugat gitu. Udahlah, aku tidak akan menuntut apapun yang sudah saya terima, walaupun misalnya jujur mungkin itu bukan dari suami kemarin, peninggalan suami misalnya tempat tinggal atau apa, ya udah saya ikhlas, saya nggak akan nuntut apapun. Saya udah bilang seperti itu sebelum dia menuntutkan Gonogini gitu kan. Nah makanya dia, semua keluarga aku, bapakku tuh sampai sebagai orang tua yang jujur aja, bapakku tuh orang yang baru kenal medsos gitu ya, pengen mencurahkan isi hatinya yang selama ini juga beliau ikut tinggal dengan saya gitu di rumah Pondok Gede. Bapakku, mamaku tahu gitu apa yang dilakukan Alif sehari-harinya gitu. Jadi sangat nggak nyangka banget dia sampai dia minta motor Harley, dan itu pun jujur aja itu dibawa sama dia. Dan aku nggak pernah minta itu sama sekali. Atau enggak tinggalin deh sini atuh, kalau enggak ya udah cerai tapi kasih saya enggak, saya nggak minta sama sekali. Saya benar-benar udahlah saya pengen coba untuk ya mungkin saya kemarin belum beruntung aja dapetin pasangan yang tepat gitu. Katanya untuk motor yang dia jual, tadi ada tim yang wawancara juga ke pihak Alif, katanya itu juga waktu dijual motor itu katanya teteh mengetahui dijual dan katanya ada buktinya juga Enggak. dari Alif gitu. Oh iya, kalau misalnya ada buktinya coba kasih saya bukti, itu aja. Sekarang bicara bukti aja ya. Kalau misalnya wah Janet mah pinter acting, artis segala macam. Sekarang gini, realitanya kalau kita ngomong nggak ada bukti itu seperti tong kosong ya. Sedangkan semua orang, teman-teman dia tahu kali dia masuk komunitas juga kan, masuk komunitas waktu motor gede yang 1000 cc-nya. Sekarang dia juga motor gedenya juga dia masuk komunitas gitu loh. Jadi nggak mungkin lah teman-temannya nutup mata gitu kalau mereka masih punya hati nurani. Masa sih nggak mau jadi saksi gitu kalau memang dia memiliki motor itu dan dia sudah menjual motornya gitu. Kalau misalnya memang tidak dijual, mana sekarang motornya, itu aja sih. Dan jujur ya, kalaupun itu barang masih ada, saya nggak akan sedikit pun mengganggu apa yang sudah menjadi asetnya dia. Sebenarnya gini, kan dia menuntut aset saya tuh kan dari uang saya sendiri nih, hasil jatah nyanyi saya nih. Jadi saya punya, misalnya saya punya gaji nih nyanyi,
gaji nyanyi itu anggaplah 5.000, dia punya 5.000. Nah yang saya beliin tuh uang saya sendiri yang 5.000 ini, uangnya dia dipakai buat beli-beli kepentingannya dia, itu yang 5.000 gitu kan. Nah si Alif ini jadi dia nyerangnya uang aku yang 5.000 ini yang aku beliin aset. Nah kalau misalnya dia nyerang yang ini, kenapa saya nggak berhak untuk nyerang uangnya yang ini gitu? Maksudnya bukan nyerang sih, kalau mau fair-fairan ya udah masukin juga dong aset dia gitu, yang dia beli pakai duitnya dia gitu. Itu sih sebenarnya saya mau kemarin waktu cerai udah nggak mau bahas gini-gini kan gitu pasarnya mau. Tapi ya ternyata dia punya pemikiran yang lain, dan ternyata nggak tahu ya apakah ini sudah terencana sejak lama. Dia seperti udah ngincer apa yang saya punya gitu, karena ada indikasi ke sana. Bentar, perih. Bentar. Mana tas aku? Neng Esti minta kaca, Neng. Mataku kecolok kayak ada bulu mata masuk. Punten ya, bentar dulu ya. Mungkin sudah terlalu lelah. Ya, kotor mata, ada indikasi. Iya, aku nggak tahu nih apa yang dia rencanakan sebelumnya, karena dari 2018 ada yang aneh aja dengan sikapnya. Tiba-tiba dia senang masuk komunitas, tiba-tiba dia senang pergi-pergian sendiri. Gak tau lah, sebenarnya saya nggak kepikiran ke situ. Cuma dari sini jadi saya jadi bisa, saya harus punya beberapa pemikiran. Kemungkinannya bisa A, B, atau C gitu. Jadi aku udah mulai melek mata sekarang kan. Dari dulu aku udah nggak peduli dia mau ngapain kayak sama siapa dan segala macem ya. Aku mah percaya aja sama dia gitu. Tapi setelah kejadian kayak gini malah jadi saya banyak belajar aja. Sama orang mesti benar-benar hati-hati. Dan jujur, aku nggak bisa nyangka aja. Orang baik aja bisa jadi jahat. Gitu ya. Apalagi orang jahat, aku nggak tahu dia bisa berubah jadi baik atau lebih jahat. Nah itulah wallahu alam. Jadi ya let it flow, sambil mengalir, sambil ikutin jalan, tapi kita juga sambil lihat kanan kiri. Jangan terlalu fokus ke depan, jangan terlalu lihat ke kanan atau kiri, tapi benar-benar kalau kita mah punya senjata sendiri lah, punya saku dua asalnya. Makasih. Teh itu katanya dijual Buat? Nah, ini aja aku baru tahu loh ya. Berarti begini loh. Omongin nggak ya? Nggak, jujur. Saya walaupun begini saya masih ngejaga aib mantan suami saya. Saya mungkin nggak bisa cerita kenapa sampai aku meledak pengen cerai kemarin itu sebenarnya, ya. Terus ya udah, tadi aku bilang kan aku dengan keluarga ikhlas 9 tahun udah. Nggak apa-apa ya Ma ya, mungkin belum jodohnya, aku punya anak dari dia gitu. Dan ternyata Allah nunjukin semuanya gitu loh. Perempuan kalau sudah dicacatin kepercayaannya, kesetiaannya itu buyar semua, ambiar. Itu aja sih intinya ya. Jadi aku juga nggak tahu apakah ini sudah berencana dari lama ya, dari 2018, 2019 rencana dia seperti ini sama aku gitu, ujung-ujungnya minta harta gono gini, karena kemarin sempat dia mau balikan loh. 2019 kemarin 2020 kemarin waktu kita sidang di bulan Februari. Saya pernah punya orang terdekat saya. Orang terdekat bukan pacar ya, teman dekat. Teman dekat. Terus dia bilang bahwa Alif tuh bilang dia udah putus asa, nggak tahu lagi mau pulang kemana selain kalau nggak ada aku dia nggak tahu arah pulang. Sampai akhirnya dia hancur dan segala macam, sampai akhirnya dia mau bunuh diri. Dia ngirim fotonya, pisau lagi diginiin ke nadinya. Terus kata temanku, itu digorek nggak? Enggak, cuma ngirim foto doang. Gitu. Kenapa nggak digorek aja sekalian gitu? Saking keselnya teman aku bilang seperti itu. Jadi aku ngerasa kayak, dia benar-benar ya, karena aku benar-benar nggak tahu pada saat itu, benar-benar nggak tahu apa yang dia lakukan di belakang aku kan. Gara-gara teman saya itu, saya jadi kebuka pikiran. Orang tua saya bilang bahwa udahlah Neng, kamu mungkin ini cobaan buat kalian, kalau jodoh pengen punya anak mesti kayak gini dulu. Akhirnya saya mencoba membuka hati lagi buat dia. Itu adalah kesalahan kedua buat saya.
Saya udah membulatkan hati pengen cerai, udah di tengah-tengah nih, udah pengen putusan. Tiba-tiba dia minta ke orang tua saya. Bapak saya saksinya, ibu saya, emang saya saksinya, dia datang ke rumah, dia minta saya berjanji saya akan lebih baik lagi, saya pengen punya anak dan segala macem. Sampai akhirnya, mah, gak apa-apa mah, mungkin iya kali aku masih cinta sama dia, kayaknya dia mau berubah. Saya ngasih kesempatan lagi loh sama dia. Itu sebulan kemudian pas kita mau ketok palu, sebulan kemudian saya coba untuk deket lagi sama dia, sama keluarganya, coba pendekatan lagi. Ternyata di dalam sebulan berjalan itu Allah nunjukin berbagai macam sifat-sifat yang memang aku nggak tahu gitu. Dalam pas mau balikan dia sempat bilang kayak gini, ya udah kalau kamu mau balikan sama aku nih sampai keinget-inget dalam otak aku, sempat aku rekam kalau nggak salah, kalau masih ada rekamannya. Jadi dia bilang kalau mau balikan lagi sama aku, tolong dipisahin dulu harta aku dan harta kamu. Jadi saya punya hak dari harta kamu. Aku bingung kan, harta kamu yang mana gitu kan, aku bilang loh, tar dulu, kok minta jadi hartaku? Iya, soalnya kamu mah aku tuh ngerendahin gitu, mentang-mentang kamu lebih punya segalanya, aku jadi ngerasa jadi rendah diri gitu. Jadi aku pengen hak aku yang ada di kamu gitu. Itu tuh sebelum cerai loh. Aku cerita dong ke orang tua, mah kenapa ya mah, kok Alip kok minta haknya dari harta aku itu kenapa? Kok bisa gitu Neng? Iya, minta dipisahin dulu. Jadi kalau misalnya mau balik lagi sama dia katanya mesti dianya dikasih gono gini gitu. Jadi itu yang membuat orang tua aku tahu. Itu yang membuat mereka shock juga lah. Kok gitu Neng? Iya, aku juga bingung. Aku bilang bukannya dia teh minta maaf sama aku, pengen balikan lagi, nunjukin yang terbaik. Ini malah ngebanting aku dengan kayak gitu. Satu, itu yang bikin keraguan aku untuk bisa balikan lagi. Yang kedua, ketika aku coba mendekat lagi sama dia, membuka hati lagi sama dia, udah mulai menumbuhkan lagi rasa cinta, dianya malah masih penasaran dengan yang lain. Aku nggak tahu niatnya apa, sampai saya memohon-mohon sama bapaknya yang ada di Ciwastra. Saya datang ke sana, dianya nggak ada gitu kan. Malu saya sebenarnya sebagai perempuan ya. Tapi kita mah perempuan butuh kejelasan gitu. Kalau mau, kalau enggak. Saya sampai bilang ke orang tuanya, kalau misalnya Alip tidak serius, dia udah bilang ke orang tua saya, Pak, aku bilang, waduh kok Alip malu-maluin bapak sih, kata bapaknya. Ya kalau dia memang nggak mau benar, saya akan mencari lelaki yang lain. Karena saya ingin cepat-cepat punya anak, itu doang. Siapapun yang dikasih Allah nanti, aku bilang kayak gitu. Sampai orang tuanya bilang, wah Alip ini akan menyesal nanti. Janet akan dapat pengganti yang lebih baik gitu. Jadi aku juga pada saat itu kan masih cinta ya sama dia. Wow, sakit hati digituin gitu. Kayak kita berharap sama seseorang, tapi orang tuanya pun kayak nggak yakin untuk bahwa anaknya bisa lebih baik sama kita. Jadi itu benar-benar bikin aku sedown. Dan aku abis gitu pamit sama mereka, sama orang tuanya. Pamit. Ya udah aku bilang gini, Pak, dengan siapapun nanti aku ke depan, doain saja karena aku pengen mencoba untuk berumah tangga kembali dan punya anak itu. Dan akhirnya ya sampai di titik sekarang itu. Tapi si Alif sendiri udah pernah mencoba komunikasi sama kamu nggak sih untuk minta balikan sebelum? Udah. Bahkan si teman dekat saya ini perempuan, dia yang seolah-olah kayak bukan jorong-jorongin apa ya, kayak ngasih kesempatan terus gitu untuk ketemu sama dia. Aku lagi perform di mana dia datang gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak ngasih kesempatan banget gitu untuk bisa kita balik lagi, temen deket aku ini gitu. Tapi sekarang udah temen dekatnya udah jauh ya, jadi ya mungkin barengan aja. Aku nggak jadi balikan, temen deket saya pun menjadi jauh, nggak ngerti ada apa di belakangnya. Saya nggak mau ikut campur juga lah, bikin pusing kepala gitu. Akhirnya saya mengikhlaskan untuk kedua kalinya. Saya harus berpisah dengan suami gara-gara kelakuannya dia. Dan yang kedua ketika balikan dia gitu lagi. Itu benar-benar memukul perasaan saya dan juga keluarga saya. Saya ngerasa dipermainin aja.